Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita bertemakan tentang dia seseorang yang masih membutuhkan perhatian kamu. Apakah itu? Nah, kita akan lihat di sini. Tapi ingat buat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan berharap buat Leo semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Buat Leo, kita akan shuffle kartunya di sini. Dia seseorang yang masih membutuhkan perhatian kamu atau membutuhkan kamu ya. Kita akan lihat siapa dia. Siapakah dia yang masih membutuhkan perhatian kamu? Perhatian itu juga bisa saja tentang dia menginginkan kamu kembali atau menginginkan menjalin hubungan lagi bersama kamu ya. Nah, aku merasakan hal itu. Ini kebanyakan. Oke. Apa lagi yang terbaca di sini? Ya. Ada Queen of Wands. Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu ya, aku melihat di sini ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, masih Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini ada The Hermit, ada Virgo, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, nah itu elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Leo. Nah, kita akan coba baca di sini. Ada Queen of Wands, ada Two of Swords. Oke. Dan kita melihat ya di sini ada Two of Swords, Queen of Wands. Arti kata di sini ya ada seseorang yang akan melakukan sebuah tindakan untuk menuju ke kamu. Atau bisa dikatakan dia di sini seperti kayak ya aku sebenarnya sudah bisa mandiri sih ya gitu ya tanpa kamu. Nah, tetapi secara tidak sadar dia itu sebenarnya membutuhkan kamu. Ya, masih butuh perhatian dari kamu. Kenapa? Ya, mungkin dia tahu hidup bersama kamu itu begitu sangat berwarna, ya. Hidup dengan kamu itu mungkin begitu sangat membahagiakan. Nah, mungkin ini bisa saja dia teman atau dia itu teman kerja, sahabat kamu atau dia pacar kamu, pasangan kamu atau dia mantan kamu. Nah, aku juga lihat di sini ada kebingungan, ada Two of Swords. Dia mencoba untuk mencari keseimbangan. Bisa saja ini kondisi jika dia teman kamu, dia mencoba menyetarakan hidupnya dia dengan kamu ataupun menyeimbangkan kondisi dia dengan kamu ataupun cara dia ke kamu. Supaya ya mungkin tidak terlihat dia itu seperti kayak membutuhkan kamu, tapi sebenarnya dia itu betul sangat membutuhkan kamu ya. Ya, dia adalah seseorang yang mungkin sudah mengenal kamu. Mungkin bisa saja itu mantan kamu ya. Oke, Leo. Itu yang aku lihat di sini. Kita akan coba lihat ceritanya bagaimana di sini. Ini juga ada Queen of Swords. Sebuah Queen of Wands dan Queen of Swords. Ada kayak energi mirror ya antara kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan di sini ya. Dan ini juga bisa vice versa. Aku melihat ternyata ya saat dia memikirkan kamu ataupun kamu memikirkan dia, dia juga seperti memikirkan itu juga. Sehingga dia setelah tahu nih bahwasanya kamu membutuhkan dia, maka dia ingin melakukan sebuah tindakan. Tindakan itu seperti apa? Ya mungkin mendekat ke kamu ya, memberikan sinyal-sinyal kepada kamu ya. Mungkin dia sudah lama ya kayak kenal sama kamu ataupun menjalin satu hubungan dengan kamu, tapi itu hubungan adalah hubungan persahabatan, apakah itu hubungan pekerjaan ya. Tetapi dia begitu sangat membutuhkan kamu ya. Sebenarnya aku tidak penting sih, aku tidak butuh teman, aku butuhnya pasangan begitu ya. Nah itu. Jadi seakan-akan di sini dia itu seseorang yang menyukai kamu dari dulu. Hanya saja mungkin kayak terpending rasanya ke kamu.
Dia tidak bisa mengungkapkan, nah mungkin karena banyak halangan dan rintangan ataupun batasan-batasan itu. Sehingga dia sulit untuk memutuskan sesuatu pada diri dia sendiri, untuk kebahagiaan dia sendiri ya, Leo. Itu yang aku lihat. Atau kalau dikatakan di sini seseorang yang merupakan mantan ya, karena kita kan, bertemakan itu ya, seseorang yang masih membutuhkan perhatian kamu. Nah, bisa saja ini juga mantan. Kalau dia kondisinya mantan ya, orang yang kamu fokuskan itu adalah mantan kamu ya, ternyata dia seperti ingin mendekat ke kamu. Karena apa? Karena kenapa ya? Di sini aku melihat dia itu sekarang itu lagi dalam kondisi galau, bingung ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah di sini ada kondisi dia lagi terpuruk ya? Apakah di sini ada kondisi dia lagi kacau ya, dilema ya, banyak ya. Dan ini juga ada five of swords ya. Aku juga melihat ya, ada situasi yang tidak baik yang dirasakan dia saat ini. Sehingga mungkin dia ini kalau dia teman ataupun dia pacar kamu ataupun dia pasangan kamu ya, dia seperti kayak ingin memfokuskan ke kamu. Kayak dia ingin mendekat ke kamu. Kayak dia butuh kamu gitu, aku butuh perhatian kamu. Aku sekarang lagi punya masalah loh gitu. Ya mungkin ada teman kamu, aku punya masalah ini loh. Kamu bisa bantu aku nggak gitu ya. Nah, itu juga dengan pasangan kamu, mungkin pacar kamu. Ya mungkin saat ini dia lagi galaunya kenapa ya? Aku kesepian, aku rindu kamu, aku kangen kamu gitu. Atau memang di sini ada kondisi kamu yang sudah berkonflik. Nah, sehingga di sini ada situasi yang tidak baik. Kenapa? Ya mungkin kamu yang sudah memutuskan dia atau dia sudah meninggalkan kamu, ternyata setelah terpisah dari kamu hidup dia itu berantakan. Seakan-akan tidak ada yang peduli, tidak ada yang care sama dia. Maka dari itu dia di sini berharap kamu bisa memperhatikan dia kembali begitu ya. Nah, karena atau juga bisa saja di sini ada hubungan yang on off mungkin yang terjadi ya antara kamu dengan dia. Sehingga salah satu dari kamu mencoba untuk merenungi the handmaid di sini seperti mencari penerangan. Kenapa ya hubungan kita sering on off gitu? Ataukah memang di sini jika kamu punya hubungan dan itu hubungan kamu on off ya, kamu bisa merenungi lagi ini hubungan apa gitu loh. Seperti apa sih hubungan yang aku jalani ini dengan kamu? Apakah hubungan ini yang bisa membuat kita bahagia? Apakah tindakan ini yang bisa membuat kita bahagia? Nah itu, di situ yang mungkin kamu mulai mencerna semuanya. Atau di sini beberapa dari kamu yang berteman ya, eee, kayak ayam bunyi, jadi berkokok. Jika kamu yang statusnya berteman di sini, di mana, kamu ataupun dia begitu saling kayak membutuhkan ya. Nah, mungkin kamu lagi cari penerangan nih, apakah hubungan kita bisa berlanjut? Apakah hubungan kita bisa berubah ke arah kepercintaan begitu? Ya, bisa saja yang terjadi ya Leo pada kamu. Nah, itu yang aku rasakan. Ada Five of Cup. Ya, ini ada Five of Cup. Seperti ada kayak apa ya? Di sini sih memang ada suatu kekalahan ya yang mungkin dia rasakan. Kekalahan itu apa? Ada ketakutan yang dia miliki, ada rasa cemas gitu loh, ada rasa kesedihan. Kenapa? Dia takut ditolak, ya takut penolakan, ya takut mungkin, wah kamu nggak respon atau dia nggak respon begitu ya. Ya mungkin ada rasa yang diungkapkan. Mungkin aku butuhkan kamu loh, aku suka kamu, aku cinta kamu, aku membutuhkan kamu itu menjadi pasangan aku. Ya mungkin itu yang ditakutkan. Takutnya nanti ada penolakan, kamu tidak bisa menerima dia. Nah, itulah di sini dia merasa, eee, takut, ada gelisah gitu ya. Tapi sebenarnya di sini dia kalau memang dia, kayak yakin ya, ini kan akan ada kesempatan buat dia di sini. Kenapa? Di sini ada Two of Cup, kamu akan bertemu dengan dia. Nah, itu ya Leo, dengan seseorang yang mungkin membutuhkan kamu, membutuhkan perhatian kamu, mungkin dia tahu bahwasanya kamu itu orang yang dewasa, orang yang bijaksana, yang bisa mengayomi dia, yang bisa membawa perubahan kepada diri dia, ya itu dia. Ada Two of Cup. Oke, buat Leo. Ini dia. Jadi seseorang ini sebenarnya mungkin bisa saja awalnya mungkin kamu berteman ya, rekan kerja, akhirnya kamu bertemu dalam dunia percintaan. Akhirnya kamu bertemu dengan dunia asmara ya. Ini dia. Seakan-akan akan ada komitmen nih antara kamu dengan dia. Mungkin awalnya dia hanya mikirkan kamu, awalnya dia membutuhkan kamu ya. Karena secara mungkin kamu yang selalu membantu dia, kamu yang selalu kayak peduli sama dia ya. Kalau dia ada masalah selalu ada kamu, maka dari itu dia berharap bertemu dengan kamu kembali dan akhirnya ini bertemu. Oke. Nah, itu ya buat Leo. Kita akan lihat di sini.
Seperti apa sih isi hati dia ke kamu? Ya, apa sih yang dirasakan saat ini? Kita akan coba lihat di sini ya, Leo. Ayamnya siang-siang berkokok ya. Semoga teman-teman Leo menikmati suara ayam itu ya, backsound ayamnya. Oke, bagi Leo yang ketinggalan reading sebelumnya, bisa kamu cek dari cek di kolom deskripsi ya. Aku selalu lampirkan beberapa readingan di sana khusus Leo. Jadi kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, kita akan lihat apa yang ada di dalam hati dan pikirannya dia buat Leo. Oke. Kita akan keluarkan dulu ya kartunya, kita susun dulu. Tinggal satu lagi kartunya ya. Oke. Nah, I want to be more than friend. Nah, ini dia. Terjawab sudah ya. Ternyata di sini ada hubungan kamu dengan dia hanya berteman. Tetapi dia begitu sangat membutuhkan perhatian kamu ya. Karena mungkin selama pertemanan ya, yang dia tahu itu kamu orang baik. Yang dia tahu kamu itu orang yang care. Yang dia tahu kamu itu orang yang bijaksana. Maka dari itu dia, I want to be more than friend. Aku ingin menjadi lebih dari teman kamu, begitu. Ya. Nah, itu yang aku lihat di sini buat Leo. Nah, jadi beberapa dari Leo yang mungkin menjalin hubungan pertemanan ya, atau mungkin ada kedekatan kamu dengan rekan kerja, ternyata dia inginkan lebih gitu ya. Menginginkan hubungan yang lebih bersama kamu. Oke, nah itu dia. Nah, di sini aku juga melihat ya. I wonder if you are happy without me. Ini juga tentang isi hatinya dia. Jadi dia berkata, mungkin dia ini adalah teman. Aku ingin tahu ya, apakah kamu bisa bahagia tanpa aku? Nah, itu tadi. Kenapa ya? Mungkin dia beranggapan bahwa tanpa kamu aku tidak bisa hidup gitu loh. Aku selalu menginginkan kamu di samping aku. Walaupun mungkin kita berteman tapi aku nyaman begitu ya. Itu yang dirasakan dia. Sehingga di sini dia berpikiran, apakah kamu nanti bisa bahagia tanpa aku? Nah, itu. Secara rasanya aku tidak bisa gitu loh. Maka dari itu dia ingin melebihi kayak dari pertemanan hubungan dengan kamu, ya. Nah, I hope that you can forgive me one day. Saya berharap suatu saat nanti kamu bisa memaafkan saya. Apakah ini ada salah antara kamu dengan dia? Pertemanan kamu apakah saat ini lagi berkonflik? Ataukah memang kamu yang lagi punya hubungan khusus gitu ya? Hubungan percintaan, apakah kamu lagi berkonflik ya? Dan dia di sini seperti ingin meminta maaf ke kamu. Apakah dia punya salah? Ya, mungkin dia yang sering on off tadi yang aku katakan ya. Sering on off, dia sering hilang gitu aja. Dia sering ada maunya dia datang ya. Saat dia sudah tidak membutuhkan kamu ya dia pergi begitu ya. Dan itu mungkin dia tahu kesalahan dia itu di situ gitu loh. Jadi seakan-akan dia berharap kata maaf dari kamu. Dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia dengan semua tindakan dan yang dilakukan kepada kamu, ya. Karena dia tahu, dia sadar nantinya aku akan menuai apa yang aku tanam gitu loh. Dia sudah mengkhianati kamu, dia sudah menyakiti kamu ya. Begitu teman kamu atau dia pasangan kamu ya. Dan ternyata dia berharap minta maaf kepada kamu. Oke, nah. I'm grateful for the spiritual lesson ya. Nah, disinilah dia mencoba sama kayak di hermit ya. Di hermit ini dia mencoba mencari penerangan, dia mencoba mempelajari spiritual dia, dia meningkatkan spiritual dia yang mungkin selama ini dia lalai dalam beribadah ya. Dia mulai beribadah saat ini. Mungkin banyak hal yang menjadikan dia menjadi seperti ini. Prosesnya dia itu begini gitu loh. Seakan-akan dia banyak apa ya, hikmah dari masalah yang dihadapi ya. Nah, sehingga dia mulai, wah ternyata Tuhan menegur aku ya, dengan memberikan masalah-masalah yang banyak kayak aku. Ternyata Tuhan tahu aku lupa, aku lalai gitu loh, dalam menjalankan perintahnya begitu. Jadi sehingga di sini kamu mencoba untuk memperbaiki spiritual kamu. Oke, kamu pelajari lebih dalam lagi tentang agama kamu, tentang keyakinan kamu di sini. Agar apa yang terbaca nantinya ke depan itu juga akan baik-baik saja. Oke, nah begitu ya, Leo. Ada di sini I love when I saw you with someone. Aku melihat ya kamu dengan seseorang begitu ya. Nah, dia pergi di sini. I love when saya meninggalkan kamu itu sebenarnya
saat aku melihat kamu itu dengan seseorang. Ya mungkin ini ada kesalahpahaman ya. Makanya dari itu mungkin dia pergi meninggalkan kamu atau dia teman kamu ini suka jealous gitu ya. Dia cemburu saat kamu dekat orang lain. Nah, itu tadi yang membuat dia merasa ya hancur juga gitu loh. Ya hilangkanlah sifat cemburu itu gitu. Cemburu itu wajar tapi jangan berlebihan ya. Cemburu itu tanda kita cinta, tanda kita sayang gitu loh. Jadi di sini dia kenapa dia meninggalkan kamu karena dia melihat kamu itu dengan seseorang, orang yang lain, yang mungkin dia anggap itu pasangan kamu, mungkin sementara kamu jalan sama adik gitu ya, kamu jalan sama teman, kamu jalan sama keluarga, ya begitu. Nah itu yang membuat dia merasa, I lost myself for a little while. Saya merasa kehilangan diri diri saya sebagian gitu loh. Jadi seakan-akan saat kamu saat dia melihat kamu mungkin bersama dengan orang lain, saat itu hancur hatinya gitu loh. Saat atau juga bisa dikatakan saat dia berpisah dari kamu, ya meninggalkan kamu, disitulah dia merasa sendiri, merasa kesepian, merasa butuh kamu, merasa perhatian dari kamu. Mungkin selama ini kamu yang suka perhatiin dia gitu ya, memberikan kayak pegangan ya, mengingatkan dia begitu ya. Jadi sekarang ya mungkin dulu itu kamu menjadi kontrol hidupnya dia. Sekarang saat ini mungkin tidak lagi karena mungkin setelah kamu terpisah dari dia begitu ya. Oke, Leo. Nah, kita akan melihat di sini dengan kartu pesan semesta ya. Pesan semesta buat kamu dan dia. Ya, dia yang masih membutuhkan perhatian kamu. Mungkin di awal di sini aku lihat memang awalnya kamu berteman ya. Kebanyakan kamu yang berteman ya. Bisa saja TTM-an ya, teman tapi mesra begitu ya. Oke. Lihat kita akan lihat pesan semesta buat kamu di sini. Pesan semesta buat Leo. Oke. Nah, di sini ada big. Ada sesuatu yang besar. Ada perubahan kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Mungkin di sini kamu akan bahagia. Jadi semesta berpesan, tenang aja, kamu akan bahagia nantinya gitu loh. Ya. Oke. Nah, di sini aku melihat ada no ya. No ini ya kamu istilah kata itu tidak boleh gitu loh. Tidak boleh menjadi seorang yang pesimis, harus optimis. Ya buang energi negatif kamu ya. No, kamu jangan menyimpan energi negatif gitu loh. Karena jika kamu menyimpan energi negatif, maka perubahan besar kebahagiaan kamu ini tidak akan berubah gitu. Kamu tidak akan merasakan itu. Secara kamu masih memiliki energi negatif. Ya, jadi inilah pesan semesta buat kamu. Jika kamu memang benar-benar mencari kebahagiaan, ya coba coba lepaskan energi negatif. Coba lepaskan kayak ya sesuatu yang membuat tidak apa ya, tidak penting begitu ya. Nah, itu. Di sini ada there's something better. Semua akan membaik nantinya. Arti kata memang beberapa dari Leo yang memang benar-benar menginginkan dia atau dia menginginkan kamu ya, semoga di sini ada jalan terbaik buat kamu dengan dia. Semoga ada pertemuan antara kamu dengan dia. Tetapi di sini memang ada pertemuan ya. Bisa saja nantinya kamu akan bisa bersatu dengan dia kembali. Ya, mungkin banyak halangan, hambatan, rintangan ya. Tetapi semua itu akan bisa kamu lalui. Ya, Leo, kamu itu orang yang kuat. In the near future akan ada sesuatu yang akan terjadi di ya dalam waktu dekat ini gitu loh. Ya apakah itu mungkin kamu menemukan seseorang yang baik, kamu menemukan jalan keluar dari uh, keterpurukan kamu gitu ya, atau kamu di sini bisa kayak apa ya, menerima satu keajaiban nantinya ya. Nah itu, oke. Nah, di sini ada choose new direction. Arti kata di sini semesta sebenarnya sudah memberikan jalan buat kamu. Tapi bagaimana cara kamu melihat jalan itu? Disitulah diperlukan the hermit. The hermit itu coba kamu bermeditasi, kamu meningkatkan apa kayak religius kamu gitu ya. Sehingga nantinya akan ada koneksi batin yang kamu rasakan dengan kejadian-kejadian yang kamu hadapi ini. Begitu ya, Leo. Nah, oke, nah itu aku lihat di sini akan ada sebuah jalan buat kamu, jalan untuk menuju satu kebahagiaan itu. Semoga ini akan bisa membuat kamu terhibur ya, buat Leo. Semoga readingan ini menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Semoga ini menjadi sebuah acuan bagi kita untuk bisa melangkah karena tarot ini adalah sebuah media untuk kita mencari uh, hiburan, pencerahan ya, mencari jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan kita lontarkan. Ya mungkin ada beberapa dari kamu-kamu yang
tidak menyukai teman kayak sebaya, teman satu frekuensi begitu ya. Kenapa? Nanti takutnya ya ada yang jealous, ada yang iri-irian, ada yang apalah begitu ya. Banyak hal nanti yang terjadi. Jadi memang benar-benar sebaiknya kamu menentukan hidup kamu sendiri, kamu yang menjalankannya, apapun itu ya kamu harus punya prinsip untuk kedepannya bagaimana. Oke, mungkin itu dulu buat Leo, readingan buat kamu ya. Semoga terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.